Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan kami dari tim ini. Pertama Dewi Paradibah, NUM 17056, Ajija Rizky Lubis, NIM 17055, dan Pidesri Mustika 1762. Selanjutnya Musbar Alif Daulay, NIM 1765, Abdul Latif, NIM 1752, dan Ahmad Ali Minal di Batubara, NIM 17053. Kami membawakan perencanaan proses pembuatan sabun dengan bahan baku dari RBDPS. Selamat menyaksikan. Belakang, Indonesia merupakan negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Minyak sawit merupakan salah satu dari 17 jenis minyak dan lemak dunia dengan kontribusi mencapai 27,8% kebutuhan bahan baku CPO. Dalam proses pembuatan RBD olein cukup melimpah. Refined bleached deodorized stearin merupakan hasil sampingan pembuatan minyak goreng dari crude palm oil yang terdiri dari asam lemak jenuh. Kandungan karotenoid pada RBD olein berguna sebagai oxidative protection sehingga baik untuk kesehatan jantung dan kulit. Sabun mandi menjadi produk kimia yang sangat penting bagi dunia dan Indonesia. Salah satu cara pembuatan sabun mandi adalah proses saponifikasi minyak kelapa sawit dengan NaOH. Bahan baku pembuatan sabun dari RBDPS. Yang pertama ialah RBDPS merupakan hasil olahan samping dari CPO. Yang kedua, sodium hidroksida merupakan reaktan dalam proses penyabunan dengan asam lemak. Yang ketiga ialah air, berfungsi untuk melarutkan NaOH dan NaCl. Yang keempat ialah gliserin sebagai zat tambahan yang berfungsi sebagai pelembab atau moisturizer. Yang kelima ialah surfaktan. Pada flowsheet pembuatan sabun padat dari Refined Deodorized Palm Styrene atau yang disingkat RBDPS, dapat dilihat bahwa tangki yang berisi bahan baku yakni RBDPS dan NaOH dipompakan ke tangki reaktor. Pada tangki reaktor inilah terjadi reaksi penyabunan. Selanjutnya, setelah terjadi reaksi penyabunan di reaktor, reaktan tersebut kemudian dipompakan ke separator guna memisahkan sabun dari campuran gliserol dan impurities dengan berdasarkan gaya gravitasi. Setelah itu, sabun cair dipompa menuju ke tangki pencampur. Di tangki pencampur ini, sabun cair dicampur dengan memompakan gliserin dan pewangi, serta mentransfer ETA atau asam etilena diamina teraasetat dengan menggunakan screw conveyor. Selanjutnya, larutan sabun dipompakan ke flash drum untuk memisahkan campuran uap air dari larutan sabun. Lalu, sabun tersebut dikeringkan dengan menggunakan dryer agar sabun menjadi padatan. Pada proses pengeringan, untuk padatan sabun yang terbawa arus uap dryer dipisahkan oleh siklon separator. Tahap selanjutnya ialah sabun ditransfer menggunakan belt conveyor ke dalam bar soap finishing machine atau mesin finishing sabun batangan untuk membentuk sabun menjadi batangan dari serpihan sabun. Terakhir, sabun yang telah menjadi batangan disimpan di dalam gudang produk sebelum dikemas. Selanjutnya, proses saponifikasi adalah proses penyabunan yang mereaksikan suatu lemak atau gliserida dengan basa. Saponifikasi adalah reaksi hidrolisis asam lemak oleh adanya basa lemak, misalnya penggunaan NaOH. Sabun terutama mengandung C12 dan C16. Selain itu juga mengandung asam karboksilat. Tahapan pertama dari proses saponifikasi adalah kita mereaksikan trigliserida dengan basa alkali seperti contoh misalnya NaOH, KOH, dan NH4OH. Dan akan dihasilkan atau akan membentuk sabun dan gliserol. Proses saponifikasi dalam pembuatan sabun dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap persiapan umpan, yang kedua, tahap reaksi saponifikasi, dan yang ketiga, tahap pengeringan dan finishing sabun. Untuk tahap yang pertama, yaitu RBDPS dimasukkan ke dalam tangki, lalu dipanaskan menggunakan steam sampai 90 derajat Celcius. Sedangkan NaOH dilarutkan dalam air proses bersuhu 30 derajat Celcius sampai konsentrasi masing-masing 50% massa. Tahap yang kedua yaitu tahap reaksi saponifikasi.
Di sini, RBDPS dan larutan NaOH dipompakan ke dalam reaktor yang diberikan jaket pemanas untuk dipanaskan sampai suhu 90 derajat Celcius untuk dihomogenkan dan sekaligus bereaksi membentuk sabun dan air. Lebih dari 99,5% lemak atau minyak berhasil disaponifikasi pada proses ini dengan waktu tinggal 1,8 jam dan kondisi operasi 90 derajat Celcius pada tekanan 1 atm. Hasil reaksi kemudian dipompakan ke unit pemisah separator yang bekerja dengan prinsip perbedaan densitas. Pada unit ini akan terbentuk dua lapisan, yaitu lapisan sabun pada bagian atas dan lapisan impurities pada bagian bawah. Proses selanjutnya adalah penambahan aditif, yaitu gliserin, EDTA, dan parfum. Tahap yang ketiga adalah tahap pengeringan dan finishing sabun. Pengeringan sabun dilakukan dalam unit vacuum spray chamber. Campuran sabun cair dari tangki pencampur dipompa ke unit flash drum, di mana sabun mengalami proses flash pada 1 atm sehingga dihasilkan uap air jenuh bersuhu 100 derajat Celcius yang terpisah dari sabun dan keluar melalui bagian atas flash drum. Pada proses pengeringan ini, kandungan air dalam sabun biasanya diturunkan dari 30-35% ke 8-18%. Dari unit pengeringan ini, sabun yang dihasilkan berupa serpihan atau flake. Dengan bantuan konveyor dikirim ke unit finishing yang terdiri dari satuan mesin pembentukan sabun batang dan disebut bar shop finishing machine atau yang biasa disebut BSFM.